Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kaum muslimin, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat wal afiat. Di samping banyak saudara kita yang mungkin masih terbaring sakit, entah itu di rumahnya maupun di rumah sakit. Alhamdulillah, hari ini di hari yang berbahagia kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bersama merayakan kegembiraan dan melaksanakan salah satu sunnah daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat Id, kemudian juga mendengarkan khutbah. Pada hari ini banyak kaum muslimin, jutaan miliaran kaum muslimin bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan juga bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kiranya apa yang paling pantas untuk kita syukuri pada hari ini? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan 1 bulan penuh, yaitu 29 hari atau 30 hari, dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah karuniakan kepada kalian semua, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat takbir pada hari ini dan juga tahmid, kita membesarkan Allah dan memuji Allah dalam rangka rasa syukur kita kepada Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita selama bulan Ramadan. Kalau Allah bukan karena bimbingan, hidayah dan taufik dari Allah, maka tidak ada satu ibadah pun yang bisa kita kerjakan. La ilaha illallah. Kata Allah apa? Agar kalian bertakbir membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Kita bisa beribadah, puasa, tarawih, baca Al-Quran, sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Semua itu adalah karena ada bimbingan, hidayah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buka hati kita sehingga kita bisa mengamalkan amal-amal soleh tersebut.
Dan perhatikan bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahli surga. Ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, ucapan syukur mereka diabadikan oleh Allah. Dan apa kiranya yang mereka syukuri? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 43, wa qalu alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ketika para penghuni surga dimasukkan ke dalam surga, mereka langsung bersyukur kepada Allah. Yang mereka syukuri apa? Nikmat hidayah yang pernah mereka dapatkan ketika di dunia. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kami. Masya Allah. Sehingga dengan hidayah itu kita bisa beramal soleh, kami bisa beramal soleh, kemudian menghantarkan kami masuk ke dalam surga. Masya Allah. Hidayah nikmat yang besar, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mungkin berikan dunia ini kepada siapa saja, tidak pandang kafir, mukmin diberikan bagian dunia, tetapi hidayah tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk beramal soleh, diberikan kita hidayah oleh Allah, mudah-mudahan itu tanda cinta Allah kepada kita, dan mudah-mudahan itu tanda Allah ingin kita masuki surganya dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang salat Idul Fitri. Di antara hikmah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, kita semua sudah mengetahuinya, yaitu agar kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Karena memang manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah ingin semua kita ini menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa pandang status sosialnya. Kaya, miskin, pejabat, rakyat, harus menjadi mulia di sisi Allah. Jangan sampai keterbatasan ekonomi, keterbatasan pendidikan menjadikan kita hina di hadapan Allah. Tidak. Siapapun kita bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Masya Allah. Allah tidak sebut kemuliaan itu dengan jabatan, tidak. Allah tidak sebut kemuliaan itu dengan harta, tidak. Allah juga tidak sebut kemuliaan itu dengan ketampanan, tidak. Tapi Allah sebut apa? Kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Laisa li ahadin ala ahadin fadlun illa bidinin wa taqwa." Masya Allah. Seseorang tidaklah unggul di atas orang lain dengan sesuatu apapun, melainkan dengan agama dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka para nabi, mereka para siddiqin, mereka para syuhada, kemudian diikuti oleh orang-orang saleh. Kalaulah kita sekarang tidak ada peluang menjadi nabi, Bapak Ibu, masih ada kesempatan kita peluang bisa menjadi atau bisa masuk ke dalam barisan siddiqin atau bisa masuk ke dalam barisan syuhada. Kalaulah kita tidak bisa juga masuk barisan siddiqin, tidak juga masuk barisan syuhada, maka masuklah barisan orang-orang saleh. Kalaupun tidak bisa juga, wa hasuna ulaika rafiqo, maka bersamailah, temanilah orang-orang saleh. Karena insya Allah orang saleh akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah berkata, "Aksiru min asdiqais salihin." Perbanyaklah teman-teman yang saleh. Karena ketika mereka masuk surga, mereka akan mencari kita. Ya Allah, si fulan dulu puasa bersama kita. Ya Allah, si fulan dulu sholat bersama kita. Di mana mereka? Kemudian dikatakan kepadanya, mereka di dalam neraka. Kata orang soleh ini berkata kepada Allah, "Ya Allah, la tastakmilu ladzati fil jannah illa wa ma'i asdiqai." Ya Allah, aku tidak bisa merasakan kesempurnaan nikmat di surga, melainkan jikalau ada bersamaku sahabat-sahabatku dulu yang di dunia kita bersama-sama. Kemudian kata Allah apa?
carilah sahabat-sahabatmu, tengoklah di dalam neraka, panggillah mereka. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh bisa memberikan advokasi syafaat untuk teman-temannya yang ada di neraka, dan kemudian mereka dikeluarkan oleh Allah dan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ketika kita mengetahui bahwasanya hikmah disyariatkannya ibadah puasa adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian menjadi pertanyaannya hari ini, sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Atau belum? Sudahkah predikat takwa itu kita raih atau belum? Bagaimana kita mengukur diri? Sudah sejauh mana ketakwaan itu ada pada diri kita? Bagaimana cara mengukurnya? Ada di dalam Al-Quran. Mari kita bersama tengok di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sebutkan tentang orang-orang yang bertakwa, Allah sebutkan sifat-sifatnya. Nah, di antara sifat-sifat ini, adakah diri kita di sana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua untuk mendapat ampunan Allah dan surga Allah yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Kemudian Allah sebutkan sifatnya. Yang pertama, nah, ada enggak sifat ini pada diri kita yang menjadi indikator bahwa kita ini orang yang bertakwa? Kata Allah apa yang pertama? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Masya Allah. Kalau kita berbicara tentang ketakwaan, maka kita berbicara tentang kedermawanan. Orang yang bertakwa pastilah dia orang yang dermawan, tidak pelit dengan hartanya. Senang dia membantu orang lain dengan hartanya. Masya Allah. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Orang yang bertakwa dia adalah orang yang dermawan. Dalam segala kondisi dia selalu berusaha mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain yang kesusahan. Masya Allah. Dan contoh teladan kita dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Nasa'i yang diceritakan oleh sahabat Uqbah ibn Haris. Salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra bil Madinah, summan sarafa yatakhatta riqaban nas sari'an hatta ta'ajjaban nas min sur'atihi. Kata Uqbah ibn Haris, aku pernah salat asar bersama Rasulullah di Madinah. Selesai salat, biasanya Nabi SAW itu berzikir. Astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Tapi kali itu beda. Selesai sholat, Nabi langsung salam, langsung berdiri dan membelah barisan jamaah. Sampai-sampai jamaah para sahabat itu kaget. Ada apa ini kiranya? Rasulullah tidak biasanya tiba-tiba selesai salam langsung berdiri dan meninggalkan barisan jamaah. Kemudian ketika kembali ditanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Masya Allah, lihat sifat dermawan Rasulullah. Betul kata Ibnu Abbas, karena Nabi ajwadan nas, Nabi adalah manusia yang paling dermawan, tidak pernah ada yang mengalahkan. Contohnya hadis ini, kata Nabi ketika ditanya kenapa engkau buru-buru tadi ya Rasulullah, kata Nabi SAW, adkuru indi tibran. Masya Allah, adkuru syai'an tibran indana. Aku teringat sesuatu, bahwasanya aku punya simpanan emas di rumah. Masya Allah. Dan kata Nabi apa? Fakaritu ayyabita fa'amartu bikismatihi. Masya Allah. Dan aku tidak senang simpanan emas itu berlalu satu malam di rumahku, sehingga aku perintahkan untuk dibagikan emas itu. Masya Allah. Nabi tidak suka menyimpan kelebihan harta di rumahnya. Nabi hanya mengambil apa yang cukup untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Selebihnya Nabi bagikan untuk orang lain. Lihatlah sifat dermawan Nabi SAW. Tidak pernah menyimpan uang banyak-banyak. Memperkaya diri tidak pernah. Itulah sifat orang yang bertakwa, dermawan. Setiap kali ada kelebihan harta, dia langsung keluarkan. Siapa nih yang membutuhkan hari ini? Di masyarakat ini siapa nih yang kekurangan? Siapa yang belum makan?
Itulah karakter Nabi SAW yang patut untuk kita contoh. Dan Nabi SAW mewanti-wanti kita, jangan sampai kita hidup di suatu daerah sedangkan di daerah kita ada yang kelaparan. La yu'min, la yu'min, la yu'min, kata Nabi SAW. Tidak beriman itu orang, tidak beriman itu orang. Siapa ya Rasulullah? Dia dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Dan tetangga itu bukan hanya sekedar yang rumahnya nempel di samping kita. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tetangga itu terhitung 40 rumah dari kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita. Itu artinya masyarakat ini sejatinya semuanya adalah tetangga kita yang harus kita perhatikan. Ketika kita memiliki kelebihan harta, kita bagikan. Kita keliling, siapa nih hari ini yang belum makan? Siapa nih hari ini yang kesusahan? Siapa hari ini yang terlilit hutang? Bantulah mereka. Itulah karakter orang yang bertakwa. Selalu ingin membantu orang lain dengan hartanya. Masya Allah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlu diperhatikan, ya. Ini adalah metode Al-Quran dan metode sunnah Nabi SAW di dalam mendermakan harta. Jangan sampai ada di antara kita yang terlalu peduli dengan orang lain, keluarga sendiri terlantar. Ada yang kayak gitu Bapak Ibu? Ada. Hah? Ada. Berarti dia tidak memahami sunnah Nabi kalau ada yang seperti itu. Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ayat 215, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berinfak, bersedekah, mendermakan harta. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Harta apa saja yang engkau dermakan, maka yang paling berhak pertama kali menerimanya adalah orang tua. Jangan sampai kita begitu loyal kepada teman-teman kita sedangkan orang tua kita menjerit, mengulurkan tangannya kepada orang lain. Kita sebagai anak menelantarkan orang tua, waliyadzubillah. Kalau kita dapat gajian, penghasilan, usahakan orang tua kita terlebih dahulu yang menikmatinya sebelum orang lain, bahkan sebelum diri kita sendiri. Kata Allah, orang tua dulu. Meskipun tidak banyak, yang penting orang tua bahagia karena menerima pemberian kita. Itu bentuk bakti kita kepada orang tua. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'ad di dalam tafsirnya, di antara bentuk bakti kepada orang tua adalah memberi harta kita kepada orang tua. Apalagi orang tua dalam keadaan membutuhkan. Ini banyak orang begitu loyal kepada teman-teman, tapi kepada orang tua, waliyadzubillah, pelit medit dia. Orang tua kesusahan, punya hutang, tidak mau dia bantu. Dia hidup enak sendirian, waliyadzubillah. Kata Allah, orang tua perhatikan terlebih dahulu. Mereka orang yang paling berhak menerima uluran tangan dari kita. Kemudian yang selanjutnya adalah karib kerabat. Orang-orang dekat kita, istri kita, anak kita, saudara-saudara kita. Kita perhatikan mereka. Jadi skala keluarga terlebih dahulu, setelah itu baru skala masyarakat. Jangan sampai skala masyarakat kita perhatikan, skala keluarga kita ada yang kekurangan, bahkan mengemis minta tolong kepada orang lain. Di mana peran kita untuk keluarga kita? Justru dari keluarga, masyarakat itu akan terbangun menjadi masyarakat yang hebat. Kalau dalam satu keluarga saling bermusuhan antara saudara, gara-gara seperti itu tidak perhatian, maka masyarakat akan rusak. Jadi skala keluarga perhatikan terlebih dahulu, baru skala masyarakat. Seseorang pernah datang kepada Nabi SAW. Ketika Nabi menganjurkan tasodaku, bersedekahlah kalian semua. Kemudian ada orang datang kepada Nabi. Masya Allah. Dia semangat. Karena dia punya harta. Dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, indi dinar. Ya Rasulullah, aku punya uang nih. Kata Nabi apa? Tasodak ala nafsik. Gunakan untuk kebutuhan dirimu. Supaya kamu tidak meminta dan mengemis kepada orang lain. Masya Allah. Hebat sekali Nabi. Ketika kita punya uang, itu boleh kita gunakan untuk kebutuhan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak mengemis, mengutang-utang, meminta-minta kepada orang lain. Kita gunakan untuk kebutuhan kita.
Kata orang ini, ya Rasulullah indi akhir, aku punya uang lagi, uangku masih banyak. Kata Nabi, tasaddaq ala zaujatik, gunakan untuk menafkahi istrimu. Kata orang ini, aku punya lagi, tasaddaq ala waladik, gunakan untuk menafkahi anakmu. Terus dia berkata lagi, terus disebutkan oleh Rasulullah tentang keluarganya. Sampai kemudian dia tetap indi akhir. Ya Rasulullah, harta saya masih banyak, saya sudah terpenuhi, istri sudah terpenuhi, anak sudah terpenuhi, keluarga karib kerabat sudah terpenuhi semuanya. Dan harta saya masih sisa, ya Rasulullah, masih banyak. Kata Rasulullah apa? Anta absar. Engkau lebih tahu harus kemana harta itu dikeluarkan. Artinya carilah sana, keluar. Di tengah-tengah masyarakat, carilah siapa yang membutuhkan, kau bantu mereka. Masya Allah. Dan hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam skala masyarakat, yang perlu diperhatikan adalah mereka para janda dan orang-orang miskin. Dan membantu para janda, bapak-bapak, bukan berarti harus menikahinya. Ya, ini bapak-bapak semangat sekali, Masya Allah, kalau berbicara tentang janda. Jadi membantu kebutuhan para janda tidak harus menikahinya, tapi kita bantu kebutuhannya. Dan juga orang-orang miskin. Kata Nabi SAW, as-sa'i alal armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah awil qa'imil lail as-sa'imin nahar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Orang yang selalu berusaha membantu kebutuhan para janda. Karena para janda itu mereka ditinggalkan oleh suaminya. Entah itu karena meninggal atau cerai. Dan mereka tidak ada yang menafkahi. Apalagi janda-janda yang maaf sudah usia senja. La ilaha illallah. Maka kita harus perhatian kepada mereka. Dan Nabi mengatakan orang yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan para janda dan juga orang-orang miskin, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Atau seperti orang yang rajin sholat sepanjang malam dan juga puasa sunnah di siang hari. Masya Allah. Ada orang-orang dia memang tidak hebat sholat malamnya, tidak hebat juga puasa sunnah di siang harinya, tetapi dia hebat dalam kebaikan sosialnya. Setiap kali punya kelebihan harta dia bagikan. Dengan itu dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga selanjutnya adalah anak-anak yatim. Ya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita abaikan anak-anak yatim. Allah sebutkan orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menelantarkan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, tahukah kalian siapa yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menelantarkan anak yatim. Kita sholat hebat, puasa hebat, haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi ada anak yatim kita telantarkan, hina kita di hadapan Allah. Jangan sampai kita hablum minallahnya begitu tinggi, sedangkan hablum minannas kita tidak ada sama sekali. Tidak peduli dengan sesama kita, waliyadzubillah. Kata Allah, orang yang seperti ini, dia anggap orang yang mendustakan agama. Waliyadzubillah. Dia tidak peduli dengan anak-anak yatim. Dan Nabi mengapresiasi bagi siapa saja kaum muslimin yang mau mencukupi kebutuhan anak yatim. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Masya Allah. Nabi mengisyaratkan dengan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Aku dengan orang yang menanggung kebutuhan hidup anak yatim itu seperti ini. Seperti dua jari di surga, kata Nabi. Masya Allah. Sangat dekat kedudukannya dengan Nabi di surga. Seorang yang menanggung kebutuhan anak yatim akan dekat kedudukannya dengan Rasulullah di dalam surga. Masya Allah. Inilah sifat yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah dia orang yang dermawan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat orang yang bertakwa adalah dia yang tidak temperamental, tidak emosian. Nah, kalau Bapak Ibu masih suka emosi, suka temperamental, itu tandanya takwanya kurang. Kata Allah apa? Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu selalu mampu mengontrol emosinya, mampu mengendalikan amarahnya. Masya Allah. Inilah sifat orang yang bertakwa. Dan Nabi SAW bersabda, laisa syadidu bis sur'ah, walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab.
Orang yang paling kuat itu bukan dia yang menang di arena pergulatan, bukan. Tapi orang yang paling kuat siapa Bapak Ibu di muka bumi ini? Adalah dia yang mampu mengontrol amarahnya. Adalah dia yang mampu mengendalikan emosinya. Dia adalah orang yang kuat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seseorang pernah datang kepada Rasulullah, minta wasiat. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Rasulullah memberikan wasiat kepadanya cuma 2 kata. La tagdob. Jangan marah. Dia ulangi sampai 3 kali. Terus minta wasiat kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan kalimat yang sama. La tagdob. Jangan marah. Kemudian sahabat ini merenungi. Fafakartu hinadak. Maka aku merenungi di balik wasiat Nabi jangan marah. Kemudian dia mengatakan Fa'idhal ghadabu yajma'u syarra kullah. Ternyata amarah itu adalah awal segala kehancuran. Orang yang tidak mampu mengontrol emosinya, tidak mampu mengendalikan amarahnya, maka dipastikan akan banyak kehancuran yang terjadi setelah itu. Wa'iyadzubillah. Kita kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, dan kepada sesama manusia, janganlah kita mudah meluapkan amarah kita. Kita tahan. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita tahan. Ada orang menghardik kita, mencaci kita, kita tahan. Tidak perlu kita marah-marah. Dan Nabi SAW tidak pernah marah. Apabila beliau pribadinya dihina, Nabi dikatakan gila. Nabi dikatakan gila. Kita bukan Nabi, bukan apa, dikatakan gila marah. Nabi orang mulia dikatakan gila tidak marah. Masya Allah. Menunjukkan pribadinya berkelas luar biasa, mampu mengontrol dirinya, dan kita harus seperti itu. Dan Nabi SAW memberikan apresiasi bagi orang yang mampu mengontrol amarahnya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man kadzama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu mala Allahu amnan wa imanan. Masya Allah. Siapa saja yang mampu mengontrol emosinya, menahan amarahnya di saat meluap-luap, dia ingin mengeluarkan amarahnya, tapi kemudian dia ingat anjuran Nabi, dia tahan. Ya Allah, enggak boleh ini, jangan marah ya Allah, jangan marah, jangan marah. Akhirnya sampai redam amarahnya. Kata Allah, orang yang seperti ini akan Allah penuhi hatinya dengan kebahagiaan dan keimanan. Masya Allah. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah dia yang pandai menahan dan mengontrol emosi amarahnya. Orang yang sering meluapkan amarah dan emosinya cepat tua, Pak. Cepat kena penyakit. Cepat Bapak-bapak yang ngomong. Cepat mati. Jadi orang yang suka meluapkan amarahnya akan mendatangkan banyak keburukan. Kontrol amarah. Kata Nabi akan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, dan lebih hebat dari itu akan dipenuhi hati kita dengan keimanan. Masya Allah. Dan di akhirat kelak kata Nabi SAW, da'ahullahu ala ru'usil khalaik. Allah akan panggil dia, Allah muliakan. Orang-orang yang mampu mengontrol emosi dan amarahnya, kelak di akhirat Allah akan angkat derajatnya di hadapan semua makhluk. Kemudian Allah perintahkan dia untuk memilih dari bidadari mana saja yang dia mau. Masya Allah. Wah, ini motivasi bapak-bapak ini. Oh iya. Saya harus tahan amarah ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakter orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mudah, senang memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka orang yang bertakwa adalah yang senang memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum orang lain minta maaf, sudah dimaafkan. Tidak dipikir-pikir lagi, aduh si fulan ini kemarin jahat sama saya, si fulan ini kemarin menghina saya. Tidak diingat-ingat lagi itu, sudah maafkan. Kejadian saat itu, dia mungkin merasa sakit, dia kontrol amarahnya. Dia langsung maafkan, tidak diingat-ingat lagi. Tapi ada orang 2 tahun yang lalu, padahal ngatain cuma 1 kata, 2 kata. Diingat sampai 2 tahun, ya Allah. Di mana takwa kita? Di mana sifat maaf kita untuk orang lain? Sampai 2 tahun berlalu kita belum maafin. Terus kita ingat-ingat, kita ungkit-ungkit. Itu tuh si A, si B itu. Waliyadzubillah.
Kata Allah, orang yang bertakwa, dia senang memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum mereka minta maaf, sudah dimaafkan. Dan itulah karakter orang yang bertakwa. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan." Tidaklah Allah memberikan tambahan bagi seorang hamba yang pemaaf, yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, melainkan Allah akan tambahkan kemuliaan untuknya. Masya Allah. Kemudian di dalam surat Asy-Syura ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Masya Allah. Orang yang mudah senang memaafkan kesalahan orang lain, maka pahalanya langsung ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak di antara kita Bapak Ibu, karena Ramadan kemarin kita sering mendengar hadis Nabi bahwasanya pahala puasa Allah yang nanggung pahalanya secara langsung. Ternyata tidak hanya ibadah puasa. Akhlak mulia, mudah memaafkan kesalahan orang lain, itu juga pahalanya langsung ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dia cinta menebar kebaikan kepada sesamanya. Dia tidak pernah ada rasa ingin berbuat jahat kepada orang lain. Tidak pernah dengki kepada orang lain. Tidak pernah menghina, menghujat orang lain. Selalu dia inginkan kebaikan kepada orang lain. Bahkan ada orang lain salah di matanya, di hadapan matanya. Matanya mungkin melihat dia itu sedang berbuat salah. Tetapi hatinya menolak. Oh enggak, mungkin mata saya yang salah. Ada orang bawa celurit, kita ngira, wah perampok nih. Ternyata dia mau pergi ke sawah ngarit. Jadi kita harus mendahulukan hati kita. Jangan sampai mata kita itu mendahului hati kita di dalam menghakimi, menjudge orang lain. Mata kita itu suka berkhianat. Melihat seseorang begini begitu langsung kita hakimi. Padahal belum tentu begitu adanya. Jadi jadilah orang yang ihsan, selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain dalam hal apapun. Dan beginilah sifat Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang berbuat jahat dibalas oleh Nabi dengan kebaikan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala mungkin pernah mendengar tentang kisah Nabi dakwah di Taif. La ilaha illallah. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah hari yang paling berat engkau jalani?" Kata Nabi, "Hari yang paling berat aku jalani adalah ketika berdakwah di Taif." Ketika menawarkan agama Islam, mendakwahkan tauhid kepada penduduk Taif, ternyata apa? Nabi dikatain gila, dikatain penyihir. Bahkan dilempari kotoran, dilempari batu. Ya Allah. Bayangkan posisi Nabi saat itu. Tidak ada yang menemani kecuali Zaid ibn Haris. Seorang maula. Hanya Zaid saja yang menemani Nabi SAW. Berdua pergi ke Taif yang jaraknya kurang lebih 60-90 km dari Mekah. Jalan kaki. Untuk menawarkan agama Islam. Luar biasa perjuangan Nabi. Cinta Nabi kepada umat manusia supaya menerima Islam. Sampai-sampai begitu jauh perjalanan ditempuh dengan jalan kaki. Tapi ketika sampai di Taif, apa yang didapat? Dikatakan gila, penyihir, dilempari batu, kotoran. Sampai kata Nabi SAW, "Wa ana mahmumun, falam astafik illa wa ana biqarni as-sa'alim." Sampai ketika itu, kata Nabi SAW, aku benar-benar dalam keadaan sedih, sesedih-sedihnya. Saking sedihnya, Nabi berjalan itu selalu melihat ke bawah. Tidak melihat ke kanan, ke kiri, melihat ke bawah. Dan tidak tahu Nabi jalan itu sampai mana. Sampai kemudian melihat, ternyata Nabi sampai di suatu daerah yang namanya Qarnu As-Sa'alib. Ketika sampai daerah situ, Nabi melihat ke atas, ada banyak awan hitam. Ternyata Jibril dan malaikat penjaga gunung datang untuk membela Nabi. Masya Allah. Dan malaikat penjaga gunung berkata, "Wahai Muhammad ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah kepadamu supaya engkau memerintahkan kepadaku sekehendakmu apa saja. Kalau engkau mau wahai Muhammad, aku timpakan al-akhsyabain, 2 gunung besar kepada penduduk Taif sehingga penduduk Taif binasa semuanya." Kemudian kata Nabi apa? Masya Allah. Sifat ketakwaan terkumpul semua pada saat itu pada diri Rasulullah.
Rasulullah tidak marah. Rasulullah langsung memaafkan. Dan yang ketiga paling hebat, Rasulullah SAW justru menginginkan kebaikan untuk mereka orang yang telah berbuat jahat dan zalim kepada Rasulullah. Dengan kalimat Rasulullah, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Justru aku berharap, wahai Jibril dan malaikat penjaga gunung, jangan engkau timpakan kepada mereka gunung itu. Jangan engkau binasakan mereka. Justru aku berharap suatu saat, suatu hari Allah keluarkan dari mereka keturunan-keturunan yang solih-solihah, menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Adakah kita seperti itu, Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita dijahati oleh orang lain, adakah doa baik kita untuk dia? Tidak ada. Malah yang ada adalah umpatan. Doa-doa buruk. Neraka kamu misalkan. Waliyadzubillah. Kalau ada orang yang berbuat jahat, berbuat buruk kepada kita, tahan emosi, maafkan, doakan kebaikan, beres. Mulia kita di sisi Allah. Itulah karakter orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata, saya kalau baca ayat ini Masya Allah, begitu rahmat Allah itu luas sekali, luar biasa. Yang pertama Allah sebutkan tentang orang bertakwa, sifat karakteristiknya itu mulia semua. Dermawan, apalagi Bapak Ibu? Halo? Menahan amarah, pemaaf, dan selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Yang kelima, Allah sebutkan orang yang bertakwa itu bukan berarti dia itu suci dari dosa dan maksiat. Masya Allah. La ilaha illallah. Karena kalau orang bertakwa itu syaratnya harus suci, bersih dari dosa dan maksiat, tidak ada peluang bagi kita untuk menjadi orang yang bertakwa. 1 menit saja kita tidak bisa menahan diri dari dosa dan maksiat. Atau 1 jam, 1 hari. Kalau orang bertakwa harus syaratnya suci dan sempurna, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kata Allah sebutkan sifat orang yang bertakwa yang kelima, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Masya Allah. Orang yang bertakwa karakter yang kelima, dia bukan berarti harus suci, harus sempurna. Dia kadang terjerumus pada dosa dan maksiat. Masya Allah. Orang yang bertakwa kadang terjerumus pada dosa dan maksiat juga. Cuma bedanya, kalau orang durjana, waliyadzubillah, kalau terjerumus maksiat dan dosa, dia menikmati dan terus lancar dosa maksiatnya, menikmati dia. Tapi orang yang bertakwa ketika terjerumus pada dosa dan maksiat, hatinya gelisah gundah, tidak enak dia. Langsung ingat kepada Allah, ya Allah. Langsung istighfar, mohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah karakter orang yang bertakwa yang kelima. Masya Allah. Apabila terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat, langsung dia ingat Allah, ya Allah, astagfirullah. Allah maghfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku, terima taubatku. Dan disebutkan, Masya Allah, la ilaha illallah, hadis yang luar biasa. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, adnaba abdun dzamban. Ada seorang hamba, dia berbuat dosa. Kemudian dia datang kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma ya Rabb, adnabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, baru saja aku berbuat dosa, ampunilah aku ya Allah. Kata Allah apa? Masya Allah. Doanya langsung dijawab oleh Allah. Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamb wa ya'khudh bidzamb. Hambaku ini tahu dia punya Rabb yang mengampunkan dosa dan juga berhak menyiksa atas dosa. Dia mohon ampun kepadaku, kata Allah apa? Ghafartu li abdi, aku ampuni hambaku ini. Tahu-tahu besoknya lagi kata Nabi apa? Summa ada fa'adnab. Ternyata setelah itu dia kembali lagi berbuat dosa. Masya Allah. Sudah bertaubat kepada Allah dan istighfar, tahu-tahu berbuat dosa maksiat lagi. Tapi setelah itu dia lagi-lagi kembali kepada Allah. Ya Rabb, adnabtu dzamban faghfirli. Ya Allah,
Baru saja aku berbuat dosa lagi ya Allah. Ampuni aku. Kata Allah apa? Ghafartu li abdi. Aku ampuni lagi hambaku ini. Besok-besoknya lagi kata Nabi SAW, summa ada fa'adnab. Dia terjerumus lagi kepada dosa. Sudah taubat istighfar untuk kedua kali, tahu-tahu dia terjerumus kepada dosa lagi. Kemudian kata Allah apa? Ghafartu li abdi. Aku ampuni hambaku ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka." Masyaallah. Wahai hambaku, terserah, berbuatlah sesukamu. Aku akan tetap mengampuni dosa-dosamu selagi engkau kembali bertaubat beristighfar kepadaku, selagi itu juga aku akan selalu mengampunimu. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Ampunan Allah begitu luas untuk kita. Kapan saja kita berbuat dosa datang kepada Allah, dosa tidak menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu mendengar untayan doa dari setiap hamba-hambanya, meskipun itu dari orang yang banyak dosanya. Justru Allah senang. Kata Nabi SAW, "Lallahu afrahu bitaubati abdin." Allah itu senang, gembira, luar biasa kepada orang yang bertaubat kepada Allah. Masya Allah. Senang gembira Allah itu. Sampai digambarkan oleh Nabi, gembira senangnya Allah itu lebih hebat dari seseorang yang ketika dia kehilangan semua harta bendanya, tiba-tiba dia menemukan lagi harta bendanya. Gimana kebahagiaan seperti itu Bapak Ibu? Luar biasa. Kita punya barang yang kita sayangi, misalkan motor. Kita sayangi betul ini barang ini. Tiba-tiba hilang. Nangis kita berhari-hari. Kemudian setelah itu ada motor itu di depan rumah kita lagi. Gimana? Bahagianya mungkin euforia kita. Luar biasa kebahagiaannya. Dan kata Nabi menggambarkan kegembiraan, kebahagiaan Allah kepada orang yang bertaubat itu lebih hebat daripada itu. Jadi seolah-olah hamba itu telah hilang berhari-hari. Di mana nih hambaku? Dia tidak sholat, tidak puasa, tidak tarawih, tidak zakat, tidak puasa. Mana hambaku? Dan ketika dia kembali kepada Allah, bertaubat, Allah senang waktu itu. Hambaku kembali. Luar biasa Allah senangnya. Orang yang berdosa masih punya kesempatan mendapatkan cinta Allah ketika dia bertaubat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Orang bertaubat adalah dia yang dulunya berdosa kemudian bertaubat kepada Allah. Allah cinta kepada dia. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Hadirin Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakter orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136, yaitu mereka yang dermawan, mereka yang mampu mengontrol, menahan emosinya, mereka yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, mereka yang selalu membalas keburukan dengan kebaikan, dan mereka yang selalu kembali kepada Allah, bertaubat setiap kali terjerumus pada perbuatan dosa. Dan adakah sifat-sifat ini pada diri kita? Itulah yang nanti akan menjadi indikator keberhasilan puasa kita di bulan Ramadan. Jadi kita mengukur apakah ibadah kita selama bulan Ramadan itu berhasil atau tidak, maka kita ukur sifat-sifat orang yang bertakwa yang tadi sudah ada pada diri kita atau belum. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang di sini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa yang memiliki sifat-sifat tadi yang disebutkan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, apabila orang ada pada dirinya ketakwaan, Masya Allah, suatu individu atau suatu komunitas masyarakat, mereka beriman dan bertakwa, kata Allah apa? Janji Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Masya Allah. Kalau sekiranya suatu komunitas, keluarga, masyarakat, negara, bangsa, mereka beriman, bertakwa kepada Allah, maka niscaya kata Allah, akan kami guyurkan keberkahan kepada mereka dari langit dan bumi. Masya Allah. Syarat untuk mendapatkan keberkahan dari Allah adalah iman dan takwa. Masya Allah.
Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat At-Tolaq 2, 3 sampai 4, setiap kita hari ini mungkin punya permasalahan, punya persoalan. Tapi yakinlah ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah semua persoalannya akan diselesaikan. Dan akan Allah berikan rizki untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah dimudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dim lahu ajra. Dan orang yang bertakwa kepada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya dan akan dibesarkan pahalanya. Inilah hadirin Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa qul amin nahnu wa antum bi khairin. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita, amal ibadah salat kita, zakat kita, sedekah kita selama bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat setiap tahunnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Ibu-ibu mau kemana ibu-ibu? Belum ditutup dengan doa? Oh, buru-buru. Doa dulu ya. Kita tutup dengan doa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih data bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh-dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.